Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Titin Lisnawati SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPTD SD Negeri 3 Jorong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan NIM PPG 2311301137 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya, UPTD SD Negeri 3 Jorong. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 4 dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Subtema kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Depan gerak. Gerak gerak. Depan gerak. Siap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Semua? Alhamdulillah. Nah, Ibu absen dulu. Airan Rahma, Amelisa, Anissa, Armelita, Fadil Hafib Badali, Rizky Fadila, Zaki Amiruddin. 5 orang yang tidak hadir ya. Ada yang sakit, ada yang izin. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan tambah sehat, supaya bisa belajar kembali seperti biasa. Coba dirapikan dulu meja kursinya, kebersihannya dilihat dulu. Sudah tidak ada sampah. Oke, kalau kelasnya rapi, belajarnya juga lebih fokus, lebih menyenangkan ya. Nah, kemudian sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama berdoa dulu. Silakan Mbak Dari dipimpin doanya. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Terima kasih. Dengan berdoa dan membaca Asmaul Husna menjadikan kita yakin atas kekuasaan Allah. Dengan berdoa dan membaca Asmaul Husna, semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mudah dipahami. Materi minggu lalu ada yang masih ingat tentang apa? Kewajiban setelah usia balik. Tujuan pembelajaran pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 November 2023, pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menceritakan kisah perjalanan hijrah
Nabi Muhammad SAW ke Madinah sebagai landasan dan motivasi dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan pembelajaran dari kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah melalui gambar dan keterangan sederhana. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti ketika belajar ya diharapkan konsentrasi, semangat ya. Nanti akan ada pretestnya sebelum pembelajaran. Tujuannya itu mengetahui kemampuan awal kalian. Kemudian setelah nanti Ibu sampaikan materinya, ada video pembelajarannya ya. Itu setelah itu kita adakan diskusi kelompok ya. Silakan dikerjakan kerjasamanya yang bagus ya dalam kelompok. Kemudian setelah kerja kelompok ada lagi asesmen coping mesti dibagikan. Silakan dikerjakan secara mandiri. Sikap ketika belajar, ada nilai lagi antar teman, antar kelompok. Nanti Ibu nilai semua ketika proses belajar. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Selanjutnya capaian pembelajaran, namun peserta didik menunjukkan mampu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Perilakunya menggambarkan hubungan kausalitas yang logis antara pemahaman ilmu dengan praktiknya di kehidupan sehari-hari. Kemudian pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Tentunya kompetensi yang akan dicapai ini dalam pembelajaran hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama, ada iman dan ketakwaan. Kemudian kesadaran sosial dan kebersamaan. Kemudian juga pemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian toleransi dan kerukunan. Kemudian garis besar kegiatan pembelajaran kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang dikaitkan dengan kebudayaan dapat membantu mereka tidak hanya memahami sejarah tetapi juga mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Untuk pretestnya Ibu bagikan sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ibu ingin tahu bagaimana kemampuan awal kalian ya. Sejauh mana kalian mengenal hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Ibu bagikan ya. Silahkan dijawab, jangan lupa dijawab. Untuk jawaban bisa di belakang lembar soal. Ya silakan dikerjakan. Ya sudah cukup. Silakan tunggu. Kita lanjutkan. Tadi sudah dikerjakan pretestnya. Jadi bisa tahu sama ada yang sudah paham, ada yang pernah mendengar, ada yang sudah tahu ceritanya. Nah ya, jadi kita pelajari hari ini tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Bab cerita tentang hijrah Nabi Muhammad
Allah. Ya, apa? Magdalena, bacakan dulu. Perpindahkan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dan dari tekanan kaum kafir Quraisy. Ya, jadi hijrah tadi apa? Perpindahan. Ketika berita tadi, pernahkah kalian pindah sekolah? Ada yang pernah, ada yang tidak ya? Pernahkah pindah rumah? Ada yang pernah dan ada yang belum ya. Itu namanya hijrah, perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya. Kemana? Ke Madinah. Kita lanjutkan. Penyebab hijrahnya Nabi Muhammad yang pertama, turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tekanan kaum kafir Quraisy. Kemudian jaminan keamanan dari penduduk Madinah, karena di kota Mekah sudah tidak aman lagi. Kemudian permintaan dari penduduk Madinah. Selanjutnya, perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama di sini, kafir Quraisy menyusun rencana, kemudian menyusun rencana hijrah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Quraisy. Kemudian perjalanan menuju Madinah dan sampai di Madinah. Nah, kemudian di sini ada rute perjalanan hijrah dari Mekah yang paling bawah, dari kota Mekah ini. Nah, di sini dari kota Mekah, kemudian Nabi Muhammad menuju ke persinggahan. Dan sebelumnya di sini ada di gua apa namanya? Gua Sur. Nah, beliau bersembunyi bersama sahabatnya, siapa namanya? Abu Bakar. Betul. Kemudian lanjut lagi ke persinggahan. Kemudian di sini ada masjid pertama, tempat beliau pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ada di sini tempat pertama, kemudian dilanjutkan sampai ke Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi? Nah, kita untuk video pembelajaran tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Di suatu malam Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur bersamamu di tempat tidur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berhijrah ke Yastrib. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy, terlebih kaum musyrikin, lebih memilih menitipkan barang yang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat yang amanah, meskipun secara belakangan mereka membenci beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya yang belum selesai dengan Ali. Dan satu lagi, malam nanti tidurlah di rajaku, pakailah selimut hijau milikku. Mereka akan mengira bahwa orang yang dalam selimut itu adalah aku. Aku akan melakukan seperti yang Anda minta, wahai Rasul. Sebuah kebanggaan bagiku bisa menjalankan misi mulia ini. Selamat datang di perkampungan Bani Amr bin Auf, wahai Rasulullah. Kami telah menunggu kedatangan Anda. Mereka mendatangi Rasulullah dan Abu Bakar sambil meneriakkan nafas takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka begitu gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Kebanyakan dari kaum Ansar ini belum pernah berjumpa secara langsung dengan Rasulullah, jadi mereka tidak bisa mengenali sosok Rasul. Bahkan mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah Rasulullah, karena penampilan Rasul sangat sederhana, tidak seperti penampilan raja-raja pada umumnya. Tatkala kaum Ansar mulai menyongsong Abu Bakar,
Rasulullah hanya benar dan diam. Abu Bakar yang diberi ucapan selamat datang merasa tidak enak hati dengan Rasulullah. Ia juga bingung menjelaskan kepada mereka dalam momentum yang putih yang melihat bumi. Tiba-tiba sinar matahari menerpa wajah Rasulullah. Abu Bakar dengan sigap mengangkat sebagian pakaiannya untuk menarik Rasulullah dari teriknya matahari. Pada saat inilah kaum Ansar mengetahui sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita saksikan tadi video pembelajarannya. Sudah jelas semua? Sudah ya? Ada pertanyaan? Ya silakan Anissa. Kenapa kalau kami orang yang sangat Indonesia berbayar masyarakat? Kenapa kaum kafir Quraisy sangat membenci Nabi Muhammad? Ada yang bisa jawab yang lain? Ada yang bisa jawab? Ibu jawab ya. Kaum kafir Quraisy bukan membenci Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy justru malah percaya dengan apa sifat Nabi Muhammad. Apa sifat Nabi Muhammad? Amanah, kemudian percaya diri, dan ya. Kaum kafir Quraisy percaya tentang sifat-sifat teladannya Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy hanya tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, kenapa alasan kaum kafir Quraisy membenci ajaran yang dibawa Rasulullah? Yang pertama, mereka terlalu percaya dengan ajaran nenek moyang, menyembah berhala. Nah, kemudian yang kedua, mereka takut tidak memiliki kekuasaan lagi atau statusnya, ya. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam semua manusia ini sama, harus saling menghargai. Kemudian ada lagi alasan yang selanjutnya, takut kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena pada saat itu pekerjaannya lebih banyak membuat patung. Kalau ajaran Islam masuk kepada mereka, berarti semua orang-orang pada masyarakat itu pada saat itu tidak lagi menyembah patung. Artinya tidak ada lagi yang membeli patung seperti itu. Jadi kaum kafir Quraisy bukan membenci Nabi Muhammad. Buktinya apa? Nah, kebanyakan dari kaum kafir Quraisy ini menitipkan harta yang berharga ini kepada Nabi Muhammad. Karena mereka percaya dengan menitipkan harta yang berharga ini kepada Nabi Muhammad itu lebih aman. Ya, itu buktinya mereka bukan membenci Nabi Muhammad tapi membenci ajaran Nabi Muhammad. Alasannya yang tadi paham bisa? Ya, sudah disaksikan video pembelajarannya ya, sudah kita saksikan. Jadi tugas selanjutnya adalah kelompok. Sudah Ibu bagikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya adalah nanti menggambar rute atau alur perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ya, kemudian dijelaskan secara singkat di dalam gambar tersebut untuk alur perjalanan Nabi Muhammad. Bisa dipahami? Nah, jadi kerjasama dalam kelompoknya, tolong ya, kekompakannya ya, menggambar alur dari perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Ibu bagikan kertasnya. Ini silakan dikerjakan.
Oke, sudah selesai semua? Sudah. Nah, kita presentasi dulu. Kelompok 1 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. 28 Safar, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah baginda. Nabi bermalam di Gua Thur bersama Abu Bakar As-Siddiq. 1 Rabiul Awal, baginda keluar dari Gua Thur menuju ke Yastrib, Madinah. 8 Rabiul Awal, baginda tiba di Kuba sampai menuju Kuba. 12 Rabiul Awal, baginda tiba di Yastrib, Madinah. Ya, sudah cukup. Oke, beri tepuk tangan. Kelompok 2 silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggal 28 Syawal, Nabi keluar dari baginda. Nabi berada di Gua Thur selama 3 hari. 1 Rabiul Awal melakukan hijrah ke Yastrib. 12 Rabiul Awal tiba di Yastrib disambut dengan penuh kegembiraan. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan. Kelompok 3 silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW berada di dalam Mekah. Lalu Nabi Muhammad pergi ke Gua Thur. Habis ke Gua Thur, Nabi Muhammad pergi ke Kuba, mendirikan masjid yang pertama. Habis dari Kuba, Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sampai di Madinah disambut kaum Ansar. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan. Ya, silakan ya Bu. Nah, semua sudah kita presentasikan. Nanti hasil gambarnya kita pajang di depan kelas, oke ya? Supaya kelas yang lain bisa lihat hasil karya yang kita buat hari ini ya. Kita sebaiknya dulu berdiri semua. Ikutin ibu ya. Kalau ibu bilang Marina, ya Marina Menari di atas menara. bisa. Marina menari di atas menara. Oke, kita coba. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari. Marina menari di atas menara. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan dijawabin. Kemudian kita lanjutkan asasemen lagi ya, dibagikan. Setelah tadi mempelajari tentang materi atau video pembelajaran di
tugas mandirinya ya. Oke, silakan kerjakan, diberi nama. Jika sudah, silakan dikumpul. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oke, jadi kesimpulannya tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad berada di Mekah menyusun rencana hijrah, kemudian memberitahu Abu Bakar, memberitahu siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Apa tugas Ali bin Abi Thalib? Ya, tidur di tempat tidur Nabi Muhammad atau di Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu melakukan perjalanan yang pertama singgah di mana? Di Gua Sur. Setelah di Gua Sur mereka lanjutkan perjalanan lagi. Kemudian sampai ke masjid apa? Masjid Quba. Lanjutkan perjalanan lagi sampai akhirnya mereka benar-benar sampai di kota Madinah dan disambut dengan kaum yang ada di Madinah. Jadi kaum yang hijrah ke Madinah disebut kaum muhajirin. Kaum yang ada di kota Madinah yang menyambut kaum muhajirin atau kaum yang ada di kota Mekah disebut kaum Ansor. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Ada yang hafal sholawatan ketika masyarakat ini menyambut Nabi Muhammad dan rombongan? Ada yang hafal? Jadi ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, Nabi Muhammad dan rombongan disambut kaum Ansor dengan sholawat. Ya, kita sama-sama sholawat. 1, 2, 3. Sambutan kaum Ansor terhadap kaum muhajirin. Hasil evaluasi belajar pada hari ini. Nah, Ibu sudah mengevaluasi yang pertama ketika pretest. Alhamdulillah sebagian sudah ada yang mengetahui kemampuan awal. Kemudian ketika asesmen tadi juga sudah dikerjakan, nilainya hanya beberapa orang yang tidak tuntas ya. Kemudian ketika diskusi semua sudah bekerja sama dengan baik ya. Nah, kemudian untuk refleksi proses pembelajaran ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Rizky. Materi kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah terlalu banyak, Bu.
jadi saya belum bisa memahami sepenuhnya. Oh iya, nah terima kasih. Betul ya, memang materinya banyak, jadi kita harus paham, pelan-pelan kita pahami dengan mengulang-ulang nanti videonya ya. Nah, di situ dari alurnya memang banyak ya. Jadi kita belajar tujuannya supaya memahami. Ada beberapa orang, ada 3 orang yang nilainya di bawah KKM ya. Nah, karena memang sulit materinya terlalu banyak Bu, betul ya. Nanti kita ulang lagi supaya lebih mudah dipahami ya. Dan kemudian untuk tindak lanjut ini silakan buka halaman 93 untuk tindak lanjutnya. Pekerjaan rumah dikerjakan di rumah supaya lebih memahami lagi ya materi yang disampaikan pada hari ini. Dibaca lagi bukunya Rizky, karena materinya terlalu banyak silakan dibaca lagi bukunya di rumah ya. Untuk pembelajaran selanjutnya tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, dibaca di rumah, bukunya dipelajari dulu di rumah. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, kemudian sebelum Ibu tutup, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Sampai di sini yang disampaikan ya. Akhir kata Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.